Jika manajemen dalam Islam tidak diterapkan, maka kerja dalam suatu organisasi bisa menjadi tidak teratur. Nah, tanpa perencanaan yang jelas dan pembagian tugas yang baik, semua orang bisa kebingungan dalam bekerja tanpa arah. Pemimpin pun bisa bertindak semaunya sendiri, tidak adil, dan akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, hal ini juga membuat tujuan organisasi sulit untuk tercapai karena tidak ada sistem kerja yang rapi. Akibatnya, semangat kerja orang-orang bisa menurun karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka merasa usahanya sia-sia. Selain itu, bisa muncul banyak masalah dan pertengkaran karena tidak ada aturan dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bersama. Padahal dalam manajemen Islami mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kerjasama agar semua berjalan sesuai tujuan. Kalau misal prinsip-prinsip manajemen dalam Islam tidak diterapkan, maka proses pendidikan bisa jadi tidak terarah dan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Tanpa prinsip seperti keadilan, amanah, dan kebenaran, dan ajakan kepada kebaikan, sekolah ataupun lembaga pendidikan bisa menjadi tempat yang tidak nyaman. Nah, tidak adil, bahkan tidak mendidik dengan benar. Guru dan pemimpin itu bisa semaunya sendiri, tidak ada keteladanan, dan siswa pun tidak mendapatkan contoh yang baik. Nah, misalkan kalau tidak ada amanah, bisa saja tugas tidak dilaksanakan dengan jujur. Kalau tidak ada prinsip keadilan, bisa timbul pilih kasih tanpa ajakan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Suasana sekolah bisa diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak. Jika tidak ada budaya berpikir kritis, siswa jadi hanya ikut-ikutan dan tidak belajar untuk memahami sesuatu dengan baik. Tanpa tausiah atau nasihat yang baik, komunikasi jadi kasar dan tidak mendidik. Nah, pada akhirnya pendidikan tidak lagi memanusiakan manusia, tapi justru membuat orang kehilangan arah. Sekolah hanya jadi tempat formal tanpa nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Nah, maka prinsip-prinsip manajemen dalam pendidikan Islam itu penting agar pendidikan benar-benar bisa membentuk manusia yang baik, adil, dan juga bertanggung jawab. Nah, kalau semisal manajemen filosofis dan sistematik tidak diterapkan dalam sebuah organisasi, maka organisasi itu akan berjalan tanpa arah yang jelas. Ibarat orang itu jalan tanpa tahu tujuan. Organisasi bisa sibuk sendiri dengan urusannya tanpa lupa melihat hal-hal penting di sekitarnya yang sebenarnya bisa mempengaruhi keberhasilan mereka. Misalnya, mereka bisa mengabaikan perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, atau perkembangan zaman yang terus berubah. Pemimpin juga akan kesulitan membuat keputusan yang tepat kalau misal tidak berpikir secara mendalam dan teratur. Tanpa cara berpikir yang menyeluruh, keputusan yang diambil bisa saja fokus pada masalah kecil, bukan melihat gambaran sebesarnya. Akibatnya tim kerja tidak rapi, antar bagian tidak saling mendukung, dan tujuan organisasi makin jauh dari tujuannya. Nah, selain itu, organisasi tidak memahami dirinya sendiri dan tidak punya cara kerja yang jelas. Maka orang-orang di dalamnya bisa saling menyalahkan, bingung dengan segala tugasnya, atau mereka merasa tidak dihargai. Ini semua bisa menurunkan semangat kerja dan membuat hasil kerja tidak maksimal. Pada intinya itu kayak manajemen filosofis dan sistematik, organisasi akan berjalan seperti kapal tanpa arah. Tidak tahu mau kemana, mudah goyah saat menghadapi masalah, dan akhirnya bisa tenggelam sebelum sampai tujuan. Nah, kalau perubahan dalam filsafat manajemen tidak diterapkan, maka organisasi bisa tertinggal dan sulit berkembang. Karena dunia terus berubah, semakin canggih,
cara kerjanya semakin cepat dan tantangannya itu semakin baru dan sering muncul. Nah, kalau cara berpikir dan cara pengelolaan organisasi tidak ikut berubah, maka organisasi itu akan menetap pada ya stuck aja itu pada tujuan yang dulu-dulu gitu loh. Pasti nanti ketinggalan zaman karena zaman semakin canggih. Nah, selain itu, kalau tidak memperhatikan isu lingkungan, organisasi bisa dianggap tidak peduli oleh masyarakat dan konsumen. Bahkan bisa diboikot seperti kasus ekspor sawit dari Indonesia yang ditolak Uni Eropa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sikap terhadap perubahan tidak hanya sosial strategi, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Kemudian kalau organisasi tidak punya budaya untuk terus memperbaiki diri atau belajar dari pengalaman, maka akan tertinggal oleh lain. Karena dunia luar terus berubah dari segi teknologi, kebutuhan pasar, hingga pola pikir masyarakat. Kalau organisasi tidak mau berubah, maka akan kehilangan relevansinya. Perusahaan lain yang lebih cepat beradaptasi pasti akan merebut posisi di pasar, dan organisasi yang terus tetap di situ akan ditinggal, baik oleh penggalangan maupun oleh orang-orang terbaiknya. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen dalam Islam jika tidak diterapkan dalam kerja maupun organisasi bisa jadi kacau tanpa perencanaan yang jelas dan pembagian tugas yang baik. Nah, anggota organisasi akan bingung dan tidak tahu arah. Pemimpin bisa bertindak sembarangan yang mengarahkan pada ketidakadilan dan kehilangan kepercayaan dari bawahnya. Tujuan organisasi pun sulit tercapai karena tidak ada sistem kerja yang teratur. Hal ini bisa menurunkan semangat kerja dan menyebabkan banyak masalah serta pertengkaran.